Saya benar-benar terjebak di antara permusuhan Yoga dan Siska. Kamu harus membantu Siska. Vel, keinginan saya untuk mengembalikan Siska kepada suaminya sebesar keinginan saya untuk mengembalikan kamu sama Teddy. Tapi kali ini situasinya berbeda. Karena kamu memerlukan uang untuk biaya pengobatan Priti. Saya sudah tahu itu. Itu salah satu masalah saya, Vel. Saya sudah memutuskan untuk menjauhi Yoga lagi dan membiayai perawatan Priti sendiri dengan menjual rumah dan mobil saya. Mami juga sudah setuju, tapi mobil dan rumah itu adalah pemberian dari salah seorang langganan saya yang sekarang sudah meninggal. Saya tetap bisa pakai rumah dan mobil itu, tapi saya tidak punya surat-suratnya. Saya bisa mengerti. Kalaupun kamu melepaskan Yoga, belum tentu Yoga mau balik lagi dengan Siska. Kalau Yoga mau kembali sama istrinya, dia bisa tinggalin saya kapan aja kok. Yang kamu ngomong itu memang benar. Sekarang, apa yang bisa saya bantu untuk Siska dalam kondisi yang seperti ini? Siska yakin Yoga pasti akan memindahkan sekolah anak-anaknya supaya Siska tidak tahu di mana mereka berada. Bukan cuma pindah, Vel. Yoga bahkan membayar tukang pukul untuk mengamankan anak-anaknya supaya tidak bisa ditemui oleh Siska. Sekarang ini harapan saya tinggal sama kamu. Tolong beri dia kesempatan untuk menemui anak-anaknya. Kalau tidak, mungkin Siska bisa gila. Yoga sudah wanti-wanti sama saya supaya tidak pernah membukakan pintu bagi Siska kalau dia mau menemui anak-anaknya. Tapi biarlah, saya akan ambil resiko ribut sama Yoga daripada saya membiarkan seorang ibu menderita. Kok nangis sih? Apa kamu gak kasihan sama mama? Mama kan sendirian. Papa bilang mama maunya sendirian. Mama sengaja rusakin kapal supaya bisa sendirian. Nggak mungkin. Mama malah hampir tenggelam gara-gara nyelamatin kita kan? Papa bilang waktu kita mau tenggelam, mama jadi takut sendiri. Soalnya kalau kita mati, mama jadinya bisa dipenjara. Kalau nggak percaya, ya udah. Sekarang saya mau tidur. Besok mau sekolah. Mama kok nungguin saya di sini? Bukannya tidur di dalam? Mama belum ngantuk kok. Memangnya Mama mikirin apa sih? Mama tuh mikirin kamu. Mikirin saya? Memangnya saya kenapa? Dokter Maria tadi telepon lagi. Katanya Teddy berulang-ulang menyuruh dia menelepon kamu supaya kamu datang ke rumah sakit. Mama nggak bilang sama dia kalau saya tidak mau urusan lagi sama yang namanya Teddy. Jadi kalau dokter Maria itu telepon, tolong bilang sama Teddy supaya dia jangan cengeng. Dan jangan suka nyari kesempatan untuk mencari simpatik orang lain, Ma. Kamu salah, dia itu bukan cengeng. Tapi kan kamu sendiri yang mengantarkan dia ke rumah sakit waktu kecelakaan dulu, iya kan? Jadi wajar dong kalau dia menganggap kamu masih ada perhatian sama dia. Sekarang taruhlah, kamu menolong dia itu karena kasihan atau karena peri kemanusiaan. Tapi harusnya kamu memberi dia kesempatan untuk berterima kasih secara langsung pada kamu dong. Masuk. Telepon nasinya. Taruh aja di sini. Tuan pagi ini udah nelfon? Belum tuh. Kasih ya. Nyonya kenapa?
pusing. Mungkin masuk angin kalinya. Mungkin kemarin saya nggak bisa tidur. Yuk saya kerokin deh, Nya. Boleh deh. Halo, Fel. Terima kasih bunganya. Kamu gak perlu mengucapkan terima kasih. Karena saya, kamu jadi terbaring di sini. Justru saya datang ke sini mau minta maaf sama kamu atas sikap saya selama ini. Aku tidak berhak memberi maaf kepada kamu. Aku jadi begini gara-gara ulah aku sendiri, Fel. Aku yang menghancurkan perkawinan kita. Aku yang mengkhianati kesetiaan kamu. Jangan banyak bicara dulu. Kamu harus istirahat. Tolong sampaikan sama suster, bunga ini tolong disiram supaya nggak layu. Jaga diri kamu baik-baik ya. Saya akan kembali. Dokter, Anda sudah bangun. Saya baru saja menyuruh perawat pergi dulu sambil menunggu Anda bangun. barusan istri saya datang. Kemana ya, Dok? Istri Anda. Iya, barusan istri saya datang bawa bunga. Itu bunganya kemana? Siapa yang bawa? Dok, saya nggak mimpi, Dok. Saya betul-betul bicara dengan dia. Anda istirahat aja dulu ya. Bertahun-tahun saya jadi istrinya dan saya sering ketipu dengan sandiwaranya itu. Saya tidak pernah berniat untuk berpihak pada Pak Teddy. Dari reaksinya tadi, jelas dia mimpi. Dan sekarang saya menelepon tanpa bermaksud untuk mencampuri urusan Ses dan Pak Teddy. Saya juga tidak berniat untuk menjadi penengah. Saya hanya menyampaikan amanah. Terima kasih, Dok. Pesannya sudah saya terima. Tapi tolong sampaikan sama dia. Ada permintaan yang ingin saya sampaikan sama dia. Katakan saja, nanti saya sampaikan. Dokter tolong katakan sama dia. Tolong jangan ngerepotin dokter untuk nelfon-nelfon saya. Dan saya tetap tidak akan ke sana. Terima kasih, Dok. Maaf kalau sikap saya agak kaku. Selamat pagi. Selamat pagi. Kenapa sih kamu begitu pendendam? Sedangkan Allah aja memberi ampun kepada orang-orang yang bertobat. Kenapa sih hati kamu itu begitu kaku untuk memaafkan orang yang telah menyesali kesalahannya? Saya memaafkannya, Ma. Cuma saja saya tidak mau kembali kepada dia. Berapa kali sih Mama mesti bilang sebagai suami Teddy itu terlepas dari kesalahan yang kecil. Dia itu ibarat berlian. Ma, berlian yang sudah cacat, sekecil apapun cacatnya, tetap kehilangan nilainya, Ma. Tapi kenapa sih kamu tidak mau memaafkan dia atau paling tidak memberi kesempatan sekali lagi? Pernikahan saya sudah gagal, Ma. Kegagalan itu saya anggap sebuah nasib buruk. Dan kalau saya ngasih dia kesempatan lalu gagal lagi, kegagalan itu akan menjadi kebodohan, Ma. Lalu maksud kamu akan menjanda seumur hidup kamu begitu? Saya sudah tidak mengimpikan laki-laki lagi dalam hidup saya, Ma. Bagi saya, laki-laki itu lambang kekejaman. Dan selalu wanita yang jadi korban. Tapi dunia selalu berpihak kepada laki-laki. Dan wanita yang selalu disalahkan, Ma. Ya Allah, Velia. Mama semakin bingung memikirkan kamu. Mama gak usah pikirkan saya. Nasib saya jauh lebih beruntung dibanding Siska, Anggi, juga Tina adik saya, Ma. Ada apa? Nggak apa-apa. Kamu pikir saya buta? Sejak kemarin saya kembali dari luar kota, saya lihat kamu hampir nggak pernah bicara. Saya cuma agak nggak enak badan kok, Di. Tapi sekarang udah mendingan, tadi udah dikerok sama pembantu. Lebih baik kamu ke dokter. Saya paling nggak suka sama perempuan penyakitan.
Biar saya makan sendiri. Saya nggak mau selera makan saya rusak karena kamu. Saya sakit apa ya, Dok? Ses tidak sakit. Selamat. Sebentar lagi Ses akan menjadi seorang ibu. Loh, kenapa? Nggak apa-apa, Dok. Ini anak pertama Ses. Ses tidak perlu bingung. Suami Ses pasti akan sangat bahagia dengan kehamilan pertama istrinya. Saya tidak bingung. Saya cuma merasa kaget sekali mendengar berita ini. Iya, biasanya memang begitu. Oke, Dok. Terima kasih. Kembali. Halo? Iya. Saya akan segera ke sana. Ini anak pertama Ses. Ses tidak perlu bingung. Suami Ses pasti akan sangat bahagia dengan kehamilan pertama istrinya. Istri? Iya, istri. Saya pengen jadi istri kamu, Aldi. Apa kamu lupa saya pernah punya istri? Saya bersyukur akhirnya dia bunuh diri. Saya nggak suka terikat dalam sebuah pernikahan. Lalu nasib saya gimana dong kalau suatu saat nanti kamu bosan sama saya? Udah deh, jangan ngeluh. Sekarang coba jawab dengan jujur. Apa kamu nggak suka dengan semua hadiah yang saya belikan? Suka. Tapi saya juga cinta sama kamu, Aldi. Saya mau jadi ibu dari anak-anak kita. Jangan sekali-kali bicara tentang anak. Saya nggak suka anak-anak dan saya nggak mau kamu hamil. Aldi, tapi kan kita udah... Usaha, biar kamu nggak hamil. Ngapain bengong di sini? Janjian sama cowok kamu ya? Kamu sendiri ngapain di sini? Saya baru aja habis makan. Kamu habis nangis ya, Tina? Enggak, Yur, mata gue kelilipan aja. Udah deh, kamu nggak usah bohong. Ada masalah apa sih, Tin? Gue hamil, Yur. Kamu hamil? Sama Romi? Terus siapa? Duda yang sama telepon sama kamu? Tina. Kalau sama Romi, kamu pantas puyeng. Karena dia nggak punya modal. Kalau sama Duda itu, kenapa kamu mesti bingung? Minta aja dia nikahin kamu. Kenapa jadi repot banget sih? Dari awal dia udah bilang dia nggak mau terikat. Sekarang ceritanya jadi lain dong, Tin. Justru dengan kehamilan kamu, itu bisa jadi senjata buat dia. Dia bilang sama gue nggak boleh hamil. Dia benci sama anak, Yur. Itu kan dulu, Tin. Begitu dia tahu dalam badan kamu ada darah daging dia, pasti dia berubah. Dia pasti marah sama gue. Kamu pindah ke rumah lama kamu. Setidaknya kamu tidak terlalu mengingat anak-anak kamu. Tidak, Vel. Saya tidak bisa hidup tanpa mereka. Mereka berdua bagaikan kedua mata saya. Saya akan berbuat apapun juga untuk mendapatkan mereka kembali. Kamu nggak bisa begitu, sis. Kamu bisa dituduh polisi atas tuduhan penculikan anak-anak. Tapi mereka kan anak-anak saya juga, Vel. Tapi kamu telah terbukti bersikap lalai. Pertama,
Kamu telah mengabaikan sekolah anak-anak kamu dan mengajak mereka membolos tanpa izin dari pihak sekolah dan tanpa batas waktu. Kedua, kamu juga telah membahayakan nyawa anak-anak kamu sendiri. Tuduhan Yoga bahwa mental kamu labil semakin sulit untuk dibantah. Tapi itu fitnah. Tapi masalahnya, kamu sendiri tanpa sengaja telah memberi kekuatan hukum pada fitnah itu. Kalau saja kamu sampai ditahan polisi karena tuduhan penculikan anak-anak, anak-anak akan mengalami trauma. Dulu semua orang meminta saya untuk bersabar. Ini adalah buah dari kesabaran saya. Mereka merampas hidup saya, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa, Vel. Untuk sementara cuman ini pilihan kita, Mam. Tapi apa kata orang, kalau mereka tahu bahwa di rumah ini ada suami wanita lain dan 2 anaknya, sementara kalian belum menikah? Kata orang yang mana, Mam? Orang yang senang mencela tanpa bisa membantu? Atau kata orang munafik yang sibuk membuka aib orang hanya untuk menutupi aibnya sendiri yang kadang-kadang jauh lebih besar? Anggi, biar bagaimanapun, suara-suara mereka pasti akan mengganggu perasaan kita. Mam, orang-orang seperti mereka nggak pantas kita kasih hak untuk mempengaruhi perasaan kita. Karena mereka nggak tahu masalah kita. Kalaupun ada orang yang patut kita perhitungkan, adalah orang-orang yang bisa membantu sesuai dengan kemampuan mereka. Kalaupun mereka nggak bisa membantu dengan harta, dengan pikiran, atau dengan tenaga, paling tidak mereka kan bisa bantu dengan doa. Kita ini hidup dalam masyarakat, Anggi. Nggak mungkin kan kita mengucilkan diri dari mereka. Apa Mami lupa? Kita sudah terkucil sejak perusahaan Papi dibangkrutkan orang. Sejak Papi meninggal, Mam. Kita harus terima kenyataan ini. Seperti yang saya bilang tadi, cuma ini pilihan kita. Mami rasa kita masih punya pilihan. Kamu menikah resmi dengan Yoga. Saya sudah cukup banyak mendapat predikat jelek, Mam. Pelacur, wanita simpanan. Saya nggak mau menambah predikat jelek saya dengan perampas suami orang, perampas anak-anak orang. Sekarang ini, saya menunggu sampai Yoga menyelesaikan masalahnya sendiri. Sampai berapa lama, Anggi? Saya nggak tahu, Mam. Semua ini tergantung Yoga. Sekarang ini dia sedang mendekatkan diri dengan anak-anaknya. Papa selama ini nggak bisa deket sama kalian berdua, itu gara-gara mama. Abis kalian kan tahu, mama kalau deket papa maunya berantem terus. Ya susah lah makanya. Makanya kita tinggal di sini aja, Pak. Iya. Mama tuh jiwanya sakit. Makanya kalau kita tinggal lama-lama sama mama, nanti malah jadi stres. Terus kalau kita stres, mama akan jadi semakin stres. Tapi Pak, kalau mama kita tinggalin sendirian, bukannya mama ntar tambah stres. Ntar mama bunuh diri kayak Tante Mona itu tuh, Pak. Enggak. Papa tak kenal mama kok. Mama nggak akan kayak Tante Mona. Ya, soalnya biarpun kita tinggalin mama, rumah yang dulu itu buat mama. Terus mama juga ada mobil yang dulu. Terus setiap bulannya mama papa kasih uang. Jadi Tante Mona nggak dapat rumah ya, Pak? Enggak, Tante Mona nggak dikasih rumah. Dia kan diusir sama Om Aldi, disuruh tinggal di kolong jembatan. Kasihan ya, Pak. Makanya Tante Mona bunuh diri. Udah malam ya, Bobo. Hati Bobo. Hati Bobo. Ya, sini. Ya, Papa. Membunuh Yoga atau membunuh Anggi, itu harus kamu hilangkan. Itu sama saja perbuatan pengecut. Kalau kamu ingin mendapatkan kembali anak-anak kamu harus menggunakan akal sehat. Kamu bilang mengemis kepada pelacur itu supaya saya bisa bertemu dengan anak-anak saya, dengan darah daging saya.
Kamu bilang masuk akal. Saya nggak suka sama sikap kamu. Kamu sendiri kan tahu, yang bajingan itu Yoga, bukannya Anggi. Kamu pikir Anggi senang dengan adanya anak-anak kamu di rumahnya? Padahal anak-anak itu sedang diributkan. Sekarang terserah kamu, Desis. Mengulur waktu sambil mencari kesempatan untuk menang. Atau membanting pintu kesempatan sampai tertutup rapat. Yoga bisa saja menitipkan anak-anak kamu ke tempat yang sama sekali kita nggak tahu. Ya sekarang terserah kamu deh, mana yang terbaik untuk saya. Yang terbaik menurut saya, melakukan apa yang telah saya sepakati dengan Anggi. Yaitu menemui anak-anak kamu tanpa sepengetahuan Yoga. Anggi sudah bicara sama pembantu dan perawatnya untuk tutup mulut. Nah, kebetulan hari ini anak-anak belum sekolah lagi. Karena Yoga sedang mengurus kepindahannya. Kita tunggu sampai Yoga berangkat ke kantor. Anak-anak kayaknya sudah semakin dekat dengan saya. Tadinya emang Lucky nggak bisa nerima sih. Cuman begitu saya bilang kalau kita akan pergi ke Amerika untuk pengobatan Pretty. Dan saya bilang kalau saya akan mengajak mereka ke Disneyland. Kayaknya Lucky udah bisa mulai saya kuasai. Saya nggak bisa bicara apa-apa. Gi, kamu harusnya bersyukur dong. Tolong Deyo, jangan berharap banyak dari saya. Mana mungkin saya bersyukur menerima anak yang melupakan ibunya sendiri. Iya. Maaf. Lupain aja deh. Itu emang seharusnya bagian dari saya. Oh ya, nanti jam makan siang, kamu tunggu saya di hotel ya. Begitu kamu sampai di kamar, kamu telepon saya di kantor. Kenapa ketawa? Lucu ya? Emang sih kayaknya aneh juga. Kita tinggal satu atap. Terus, tapi kalau mau rendezvous kayaknya harus ke hotel juga. Ya udahlah. Saya tunggu nanti ya. Bye. Yoga baru aja berangkat. Iya, saya tadi melihatnya. Kami menunggu nggak jauh kok dari sini. Oh ya, anak-anak mana? Di dalam. Maafkan sikapnya ya. Nggak apa-apa. Mama! Bagaimana kabarnya kalian? Gimana? Kalian baik-baik saja? Kalian kangen gak sama Mama? Mama mau ngajak kita pulang. Belum sekarang sayang, tapi pasti nanti Mama akan menjemput kalian. Kapan Mama kesini lagi? Mama akan usahakan setiap hari datang ke sini, ya? Tapi dengan syarat loh, kalian tidak boleh bilang sama papa kalian, ya? Sini sayang. Sampai sekarang kamu masih belum mau juga nengokin Teddy di rumah sakit. Saya kan udah bilang, saya nggak mau lagi ada urusan sama dia. Apalagi waktu kejadian dia memaksa saya untuk mengikuti kemauannya. Dia itu bukan sekedar dari masa lalu yang tidak perlu saya ingat, tapi sudah menjadi masa lalu yang saya benci.
Tapi dia kan sudah berusaha untuk menebusnya, Vel. Sampai-sampai dia dapat kecelakaan. Tapi dia lakukan itu bukan untuk saya, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk memuaskan egonya agar dia kelihatan bisa jadi menang. Ada banyak hal yang saya kagumi dari kamu, Vel. Saya kagum dengan keteguhan hati kamu. Tapi ada satu hal, Vel, yang membuat saya heran. Apa tidak pernah terbersit dalam pikiran, dalam hati kamu untuk memberikan maaf? Sifat saya berbeda sama kamu dan mama saya. Kalian tuh gampang memberi maaf. Sifat wanita yang terlalu mudah memberi maaf, maka egonya laki-laki akan bertambah. Bagi saya, lebih baik tidak berumah tangga daripada harus mengikuti kemauan laki-laki. Jadi menurut kamu, cuma wanita penurut saja yang bisa mempertahankan rumah tangganya? Ya, untuk mempertahankan rumah tangga, biasanya wanita yang selalu yang jadi korban. Dan wanita dituntut untuk memenuhi ego, kekanak-kanakan dari suami-suami mereka. Iya sih, kalau dipikir-pikir memang kadang-kadang laki-laki itu cuma anak-anak yang memakai celana panjang. Gak apa-apa kok, Vel. Saya pulang dulu ya. Salam buat Mama dan Priti. Bye. Bye. Hati-hati ya. Iya. Halo. Ini saya. Sayang. Saya sekarang berangkat ke sana deh. Gak usah, Yo. Saya nggak jadi ke sana. Saya agak kurang enak badan nih. Nggak apa-apa kan? Ya udah nggak apa-apa deh. Kan masih ada hari lain. Kamu pasti capek ya ngurus Abi sama Lucky. Enggak juga. Ya udahlah. Kamu istirahat aja ya. Bye sayang. Bye. Kok kamu yang buka pintu? Pembantu mana? Tadi dia minta izin mau nginep di rumah saudaranya. Ya udah, kamu siap-siap kita makan malam di luar ya. Aduh, kelihatannya Jangan saya... banyak alasan. Bikinin kopi bawa kamar ya. Ini kopinya, Di. Yuk. Loh. Bukannya pakaian kok malah tidur? Saya kayaknya nggak kuat untuk pergi deh, Di. Kamu nggak jadi ke dokter? Udah, kata dokter, saya kecapean dan saya butuh istirahat. Nggak dikasih obat? Udah. Dasar perempuan lembek. Selamat malam, Pak. Malam? Apa betul di sini rumah Pak Aldi? Iya betul. Ibu tadi ke dokter, hasil tes dan resep obatnya tertinggal. Permisi, Pak. Ya. Makasih ya. Ya, sama-sama.
Kamu tahu, saya paling gak suka dibohongi. Saya nggak pernah bohong sama kamu, Di. Sejak ada kamu, saya nggak pernah ketemu sama Romi. Saya nggak bicara tentang kotoran kecil itu. Saya bicara tentang diri saya yang dibohongi mentah-mentah oleh perempuan murahan seperti kamu. Kamu tipu saya mentah-mentah. Saya tahu kamu nggak suka kalau saya hamil, Di. Kamu kira dengan bohong semuanya akan beres? Sekarang angkat kaki dari rumah ini. Gugurkan kandungan kamu, dan saya akan pertimbangkan apakah kamu masih berhak masuk rumah ini dan menikmati semua hadiah yang saya berikan atau tidak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.